Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ainia, NIM saya 1901016. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis yaitu suatu penelitian mengenai layak tidaknya suatu bisnis untuk dilaksanakan dengan berhasil dan menguntungkan secara kontinu. Manfaat studi kelayakan bisnis: yang pertama, untuk merintis usaha baru. Yang kedua, untuk mengembangkan usaha yang sudah ada. Yang ketiga, untuk memilih jenis usaha atau investasi atau proyek yang paling menguntungkan. Tujuan studi kelayakan bisnis: untuk menghindari keterlanjuran penanaman modal yang terlalu besar pada peluang bisnis yang kurang menguntungkan. Pihak-pihak yang berkepentingan dengan studi kelayakan bisnis: yang pertama, pihak wirausaha atau pemilik wirausahawan, yaitu studi kelayakan sangat penting dilakukan supaya kegiatan bisnisnya tidak mengalami kegagalan dan dapat memberi keuntungan sepanjang waktu. Kedua, pihak investor dan penyandang dana, yaitu studi kelayakan digunakan sebagai bahan pertimbangan layak tidaknya investasi dilakukan. Apakah investasi yang dilakukannya memberikan jaminan pengembalian investasi yang memadai atau tidak. 3. Pihak masyarakat dan pemerintah, yaitu studi kelayakan juga diperlukan terutama sebagai bahan kajian apakah sudah yang didirikan atau dikembangkan bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya atau malah merugikan. Bagaimana dampak lingkungannya, apakah positif dan apakah negatif. Investasi studi kelayakan bisnis. Yang pertama, besarnya modal yang diinvestasikan, yaitu umumnya semakin besar jumlah modal ditanamkan semakin mendalam studi kelayakan dilakukannya. Yang kedua, tingkat ketidakpastian proyek, yaitu semakin sulit memperkirakan penghasilan penjualan, biaya, aliran kas, dan lain-lain, maka harus semakin berhati-hati dalam melakukan studi kelayakan. 3. Kompleksitas elemen-elemen yang mempengaruhi investasi bisnis, yaitu semakin banyak faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi proyek investasi, maka semakin berhati-hati melaksanakan studi kelayanannya. Di sini ada proses studi kelayakan bisnis. Yang pertama, ada gagasan utama, tujuan, visi dan misi, analisis atau evaluasi, yaitu ada pasar, produksi atau operasi, manajemen, keuangan, aspek-aspek lain, atau keputusan. Di sini keputusan ada dua macam, yaitu dilaksanakan dan tidak dilaksanakan. Yang dimaksud dengan gagasan utama atau gagasan usaha itu adalah tahap di mana wirausaha memiliki ide untuk merintis usaha baru atau mengembangkan usaha yang sudah ada. Ide tersebut kemudian dirumuskan dan diidentifikasikan. Nah, yang kedua, tahapan memformulasikan tujuan atau tujuan, visi, dan misi adalah apa visi dan misi bisnis yang hendak diemban. Setelah jenis bisnis tersebut diidentifikasikan, apakah visi dan misi bisnis yang akan dikembangkan tersebut benar-benar dapat menjadi kenyataan atau tidak, semuanya dirumuskan dalam bentuk tujuan. Dan ada juga dengan tahapan analisis. Tahapan analisis ini sendiri adalah yang pertama, pasar. Pasar adalah peluang pasar, permintaan dan penawaran, segmentasi pasar, ukuran pasar, pengembangan pasar, struktur pasar, dan strategi pasar. Yang kedua adalah produksi atau operasi, yaitu semacam lokasi, bangunan gedung, mesin dan peralatan, bahan baku dan bahan penolong, tenaga kerja, metode produksi, lokasi, dan layout pabrik atau tempat usaha. Yang ketiga, manajemen. Manajemen atau disebut dengan pengelolaan adalah seperti organisasi, aspek pengelolaan,
aspek tenaga kerja, aspek kepemilikan, aspek yuridis, aspek lingkungan, dan sebagainya. Aspek yuridis dan lingkungan perlu menjadi bahan analisis sebab perusahaan harus mendapat pengakuan dari berbagai pihak dan harus ramah lingkungan. 4. Aspek finansial atau keuangan, yaitu seperti sumber dana, penggunaan dana, proyeksi biaya, proyeksi pendapatan, proyeksi keuntungan, dan proyeksi aliran kas, yaitu seperti aspek ekonomi, aspek keamanan, sosial budaya, dan AMDAL. Dan yang kedua ada tahapan keputusan, yang dimana itu dibedakan menjadi dua, yang pertama dilaksanakan dan yang kedua tidak dilaksanakan. Adalah tahapan mengambil keputusan apakah bisnisnya layak dilaksanakan atau tidak. Karena menyangkut keperluan investasi yang mengandung risiko, maka keputusan bisnis biasanya berdasarkan beberapa kriteria investasi seperti payback period, next present value, internal rate of return. Analisis kelayakan bisnis ada beberapa macam. Yang pertama, analisis aspek pemasaran atau analisis peluang pasar. Yang kedua, identifikasi segmen pasar pokok. Yang ketiga, menentukan volume pembelian potensial dalam tiap-tiap segmen pasar dan volume total dari semua segmen. 4. Sumber informasi pasar. 5. Uji coba pasar. 6. Studi kelayakan pasar. Di sini ada analisis aspek pemasaran yang dimana dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada kebutuhan dan keinginan konsumen. Barang dan jasa apa yang banyak dibutuhkan dan diinginkan konsumen, berapa banyak yang mereka butuhkan, bagaimana daya beli mereka, kapan mereka membutuhkan, itu harus dianalisis. Kedua, segmen pasar, yaitu pelanggan dikelompokkan dan diidentifikasikan misalnya berdasarkan geografi, demografi, sosial budaya, dan demografis. 3. Pertumbuhan pasar, yaitu dapat dianalisis dari pertumbuhan volume penjualan jika pertumbuhan pasar tinggi, misalnya lebih dari 20%, berarti potensi pasar tinggi. Selanjutnya ada segmentasi pasar, yaitu pelanggan dikelompokkan dan diidentifikasikan misalnya berdasarkan geografis, demografi, dan sosial budaya. Selanjutnya ada target pasar menyangkut banyaknya konsumen yang dapat diraih. Selanjutnya nilai tambah. Wirausaha harus mengetahui nilai tambah produk dan jasa pada setiap rantai pemasaran, mulai dari pemasok, agen, sampai pada konsumen akhir. Nilai tambah barang dan jasa biasanya diukur dengan harga. Masa hidup produk harus dianalisis apakah masa hidup produk dan jasa bertahan lama atau tidak. Apakah harus lama masa produk lebih dari waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan laba sampai modal kembali atau tidak. Struktur pasar harus dianalisis apakah barang dan jasa yang akan dipasarkan termasuk pasar persaingan tidak sempurna seperti pasar monopoli, oligopoli, dan lain-lain. Dan ada juga persaingan dan strategi pesaing, yaitu harus dianalisis apakah tingkat persaingan tinggi atau rendah. Jika tinggi, bahkan ketat, berarti peluang pasar rendah. Nah, selanjutnya ada ukuran pasar. Kita dapat dianalisis dari volume penjualan. Jika volume penjualan tinggi, berarti pasar potensial. Selanjutnya ada laba kotor, yaitu apakah perkiraan margin laba kotor tinggi atau rendah. Jika profit margin kotor lebih dari 20 derajat, lebih dari 20%, berarti pasar potensial. Selanjutnya adalah pangsa pasar, yaitu dapat dianalisis dari selisih antara jumlah barang dan jasa
yang diminta dengan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Analisis produksi atau operasi ada beberapa macam. Yang pertama lokasi, ada volume, mesin atau peralatan, ada bahan baku, bahan penotonan, tenaga kerja, dan ada layout. Nah, di sini juga ada analisis aspek manajemen. Yang pertama, kepemilikan. Kepemilikan itu adalah bentuk badan usaha apa saja yang keuntungan dan kerugiannya dari unit bisnis yang kita pilih tersebut bisa kita jalankan. Yang kedua adalah organisasi. Organisasi apa yang kita perlukan? Apakah organisasi staf, lini, dan staf atau bentuk lainnya? Tentukan jenis yang paling tepat dan efisien untuk memulai kemampuan berorganisasional. Lalu ada tim manajemen. Tim manajemen itu adalah bisnis yang akan dikelola sendiri atau melibatkan orang lain secara profesional. Yang terakhir ada karyawan, yaitu harus sesuai dengan jumlah, kualifikasi, dan kualitas yang diperlukan. Yang terakhir ada analisis aspek keuangan, yaitu ada kebutuhan dana, sumber dana, proyeksi neraca, proyeksi rugi laba, proyeksi aliran kas, dan di proyeksi aliran kas lagi ada 3 macam. Ada kas masuk, kas keluar, dan kas bersih. Jika kas masuk yaitu merupakan penerimaan yang berupa hasil penjualan atau pendapatan. Sedangkan aliran kas keluar merupakan biaya-biaya termasuk pembayaran bunga dan pajak. Terakhir adalah aliran kas masuk bersih, yaitu merupakan selisih dari aliran kas masuk dan aliran kas keluar ditambah penyusunan dengan diperhitungkan bunga setelah dipajakan. Nah, mungkin video saya kali ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat dan semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.